وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimat dan juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kepada Ustaz, kita berada di majelis yang insyaallah kita harapkan kita persilahkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini bukan karena tujuan duniawi, tapi memang karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kita bersabar duduk ya di tempat ini untuk mendengarkan beberapa nasihat tentang Al-Qur'anul Karim. Mungkin apalagi ini muslimat ya. Jadi kita datang ke sini badannya itu ditutup dan mungkin terasa panas. Ini ya kan gerah dan itu antum rasakan, juga antum tahan sabar. Badannya insyaallah dengan kesabaran itu akan mendapatkan gerah ganjaran pahala yang sangat besar. Antum tahan sabar wa taala. Badannya pahala sabar dengan kesabaran dibatasi mendapatkan gerah ganjaran pahala yang sangat besar. Antum tahan sabar dan dibatasi. Badannya pahala sabar dengan kesabaran dibatasi lebih dari gerah ganjaran pahala yang kita lakukan dan dibatasi. Sabar dan pahala sabar di atas kesabaran dibatasi lebih dari gerah ganjaran yang kita lakukan dan dibatasi adalah sabar dan pahala sabar ini adalah Allah Subhanahu wa taala lebih dari karena masih banyak sekali di luaran sana yang mereka berharap ya untuk mendapatkan hidayah, tapi untuk saat ini mungkin mereka belum mendapatkan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini tentang kiat sukses dalam menghafal Al-Qur'an. Munasabahnya sebenarnya adalah daurah yang akan atau menghadapi daurah yang akan dilaksanakan ke depannya, yaitu daurah menghafal Al-Qur'an 25 hari 1 juz ya. 1 juz 25 hari berarti bisa dikatakan satu hari itu adalah satu halaman, sekitar 1 halaman. Kalau saya pribadi, kalau menghafal Al-Quran dalam waktu yang sangat singkat, mungkin bagi saya ya, saya nggak sanggup begitu ya. Tapi 25 hari saya rasa sudah lumayan cukup. Tergantung orangnya, tergantung kepada orangnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada seseorang yang tidak diberikan kepada orang lain. Kadang-kadang begitu. Saya kasih contoh. Penulis buku ini teman saya, teman Ana, namanya Deden Mahyaruddin. Ya, Deden Mahyaruddin ini termasuk yang sukses dalam menghafal Al-Quran. Beliau ini kalau dalam musabaqah, beliau dari Jawa Barat, Bogor. Dalam permusabaqahan, kalau kami ketemu pasti dia selalu menang, nggak bisa pernah dikalahkan begitu. Nah, beliau ini hafal Al-Quran dan di bukunya disebutkan dalam waktu sekitar 56 hari. Berarti nggak sampai 2 bulan. Hafal Al-Quran 30 juz. Ustaz, teruji nggak? Teruji. Terujinya bagaimana? Dia sudah juara 1 ya, tingkat nasional dalam tahfiz Al-Quran 30 juz dan tafsir bahasa Arab, dan juga juara 1 tingkat nasional tahfiz Al-Quran 30 juz dan tafsir bahasa Indonesia, dan juga juara 1 internasional ya di tahfiz 30 juz dan tafsir bahasa Arab. Jadi tahun 2010 Ana di Maroko dapat nomor 2. Setelah tahun 2011 beliau yang berangkat ke Maroko ya, dan waktu itu dia langsung dapat juara 1. Berlawan dengan orang Arab, orang ini semua.
menghafal Al-Quran dalam waktu 56 hari dan teruji lancar, sampai sekarang lancar sekali. Maksudnya adalah memang ada beberapa bagian manusia dan kita nggak tahu siapa di antara kita yang bisa menghafal Al-Quran dalam waktu yang singkat dan bisa mungkin. Tapi ingat, ini tidak semua dan tidak kebanyakan orang. Oleh karenanya menghafal Al-Quran dalam waktu 25 hari itu saya rasa sudah normal. Dan perlu kita ingat, setelah hafal Al-Quran 1 juz 25 hari itu, nanti kita butuh perjuangan lagi untuk mempertahankan hafalan itu. Baik, itu sekedar muqaddimah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini judulnya Qiyad. Qiyad itu artinya tips dan cara, ya. Bagaimana supaya sukses. Kalau variabel sukses itu berarti ukurannya apa ya kalau sukses itu? Sukses mungkin yang pertama dia selesai 30 juz, ya. Kemudian yang kedua, hafalannya itu teruji. Hafalannya itu teruji dan bertahan setelah selesai. Karena banyak orang yang hafal Al-Quran, tetapi setelah hafal Al-Quran menjadi mantan penghafal Al-Quran. Ini banyak. Mantan. Hafal dia 1 juz, baru setelah itu saya pernah hafal ini. Nah, itu nggak enak dengan itu. Saya pernah hafal ini. Kalau saya pernah hafal ini berarti ada kemungkinan sekarang dia nggak hafal lagi. Tapi kalau dia mengatakan saya sudah hafal ini, berarti dia pernah dan sampai saat ini dia masih hafal. Jadi oleh karena itu, karena ini adalah kiat sukses, maka yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah ini yang akan saya sampaikan adalah pengalaman saya kepada kita. Bukan saya kopas dari sana dari sini. Kenapa? Karena kalau main kopas-kopas saja dari tempat lain, semua kita bisa begitu, ya. Jadi apa yang saya alami mungkin kebanyakannya, ya, walaupun ada beberapa trik dari luar begitu, ya. Itu yang akan saya sampaikan. Tapi perlu kita sampaikan kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya nggak pernah belajar seperti ini daurah supaya sukses menghafal Al-Quran begitu. Nggak pernah ada di pesantren itu. Cuma kakak saya dulu suruh menghafallah Al-Quran itu. Guru saya bilang hafal Al-Quran. Akhirnya saya memulai sendiri. Nggak tahu mulai dari mana. Akhirnya saya mulai sendiri meraba-raba. Dan mungkin itu yang akan saya sampaikan kepada kita semua. Dan perlu kita sampaikan, ya, kalau dalam menghafal Al-Quran itu, kalau fokusnya itu yang betul serius itu selesainya sekitar hampir 2 tahun. 2 tahun baru selesai menghafal Al-Quran. Karena juga di pesantren itu kan banyak pelajaran, ya. Dan bukan pondok tahfiz. Jadi sambilan. Nah, begitu. Baik, kaum muslimin yang muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat sukses yang akan kita pelajari dalam kesempatan kali ini, saya membagi kepada 3 tahap. 3 tahap dalam menghafal Al-Quran. Baik, tahapan yang pertama adalah tahapan pengenalan dan penasaran. Jadi begitu kita memulai menghafal Al-Quran, kita harus penasaran dulu. Apa iya bisa menghafal Al-Quran? Gitu. Ini saya sekaligus cerita nih, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya awal mulainya berniat menghafal Al-Quran itu, saya SD di rumah. Kakak saya di pesantren. Setiap dia liburan dibilangnya, "Dek, hafal Al-Quran itu, ya, mulai dari juz amma." Iya, saya bilang. Habis liburan balik lagi dari pesantren. Ya kan? Saya belum mulai menghafal Al-Quran. Habis itu liburan lagi. Ditanya lagi, "Sudah sampai mana kau hafal?"
Lah, apa? Tapi katanya udah janji menghafal Al-Quran juz amma. Saya bilang belum mulai. Artinya, walaupun itu belum saya lakukan, tapi paling tidak itu sudah mendoktrin pikiran saya akan menghafal Al-Quran. Itu kakak saya. Dan dia waktu itu menghafal Al-Quran. Sampai sekarang alhamdulillah katanya masih di murojaah. Tapi ya rezekinya studinya nggak lanjut, akhirnya tinggal di kampung sampai sekarang. Tapi termasuk jasa beliau yang memotivasi pertama kali untuk menghafal Al-Quran. Itu menjadi sesuatu yang sesuatu yang membekas dalam diri sehingga nanti masuk ke pesantren saya ingin menghafal Al-Quran. Selalu dikomporin, udah berapa setiap liburan, udah berapa. Nggak pernah dimulai begitu ya. Begitu masuk di pesantren, ketika di pesantren itu kadang-kadang ada kunjungan alumni yang sudah merantau, datang dia ke pesantren, baru dia cerita menghafal Al-Quran itu perlu. Nanti kalau siapa yang menghafal Al-Quran 5 juz, dia bisa berangkat ke Kairo. Itu bertambah lagi motivasi saya. Tadi pertama dari kakak, ya kan? Kemudian yang kedua ada ditambah motivasi lagi dari alumni. Ditambah lagi motivasinya oleh guru-guru saya dulu, termasuk Al-Mudir, selalu beliau bilang, orang penghafal Al-Quran itu nanti jasadnya tidak hancur dimakan oleh cacing di dalam kuburan. Walaupun sebenarnya tidak ada dalil, tapi itu sudah itu makin bertumpuklah keinginan saya sehingga saya harus menghafal Al-Quran. Apa pelajarannya? Pelajarannya mulai dari sekarang kita juga harus ada motivasi yang membuat kita kenapa kita menghafal Al-Quran. Ya motivasi kita mungkin masing-masing beda. Kalau saya dulu itulah yang memulainya, kenapa saya harus menghafal Al-Quran. Oleh karena itu, di tahap pertama ini kita adalah tahap pengenalan dan penasaran. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tahap pengenalan ini ibu-ibu sudah sering disuguhi dengan tentang keutamaan Al-Quran. Ini yang harus kita pegang. Keutamaannya diantaranya apa? Manusia terbaik itu kan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kalau sudah terbaik kata Nabi, udah jalani. Banyak manusia di provinsi Sumatera Utara ini, kita yang dipilih, berarti kita terbaik. Jalani. Action mulai dari sekarang begitu. Ya. Jadi dalam tahap pengenalan ini harus kita tahu tentang cinta kita terhadap Al-Quran. Kenapa cinta? Yang pertama tadi karena dia orang yang menghafal Al-Quran adalah menjadi manusia terbaik. Yang kedua, nanti di hari kiamat dalam hadis riwayat Muslim ya, ada juga Abu Daud, orang yang penghafal Al-Quran akan diberikan mahkota kepada orang tuanya. Ini sudah sering kita dengar. Tapi kadang-kadang itu tidak masuk ke dalam hati. Nah dari sekarang masukkan itu ke dalam hati. Camkan itu. Mungkin orang tua kita dulu nggak tahu apa-apa, meninggal. Iya kan? Ya mungkin mereka belum merasakan itu nikmatnya rumah Quran. Belum merasakan nikmatnya bagaimana menghafal Al-Quran, belum tahu. Nah kesempatan itulah yang kita ambil sekarang. Ya, kesempatan itu yang kita ambil sekarang supaya kita nanti bisa membahagiakan kedua orang tua kita di hari kiamat. Sebagai bukti tanda rasa cinta kita kepada orang tua kita. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada bapaknya di sini ya. Baik, ada juga bapaknya di petugas Salam TV. Dan juga termasuk kenapa kita penasaran dan cinta terhadap Al-Quran itu, karena Al-Quran itu di hari kiamat akan memberikan syafaat. Ini juga sudah sering. Syafaat dalam hadis yang sahih, orang yang membaca Al-Quran akan datang, surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, tuhajjani an sahibihima, akan membantu dan membela ya di hari kiamat
bagi orang yang sering menghafal dan membaca Al-Qur'an Al-Karim. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat, bayangkan di hari kiamat itu disebut dengan lipaslil qada, untuk menentukan kita ke surga atau ke neraka. Dalam surah Al-Ma'arij disebutkan, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Manusia akan menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala selama 50.000 tahun. Pada saat itu kita butuh syafaat. 50.000 tahun. Dalam surat As-Sajdah disebutkan ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1000 tahun. Artinya 50.000 tahun, satu harinya itu sama dengan apa? Sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti 50.000 tahun dikali berapa itu? Satu harinya 1000 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, pada saat itu kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu matahari sejengkal. Kita sangat butuh amal itu, walaupun seujung lidi, seujung jari. Kita sangat butuh amal baik, dan kita sangat takut dengan dosa walaupun sekecil ini. Ya, termasuk salah satu yang akan memberikan syafaat nanti dari kiamat pada saat itu adalah dengan memperbanyak membaca atau dengan menghafal Al-Qur'an. Ya. Kalau kita hidup di dunia ini sekitar 75 tahun, 60 tahun. Itu pun sudah lama rasanya. Bagaimana di hari kiamat? Untuk menunggu keputusan saja sudah 50.000 tahun. Ya. Nah, belum lagi nanti di neraka itu, waliyazubillah, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka itu. Kekal selama-lamanya bagi orang yang kafir. Kita kalau mungkin satu hari aja demam, jangankan ini, rasanya sudah bagaimana begitu. Bagaimana kalau di hari kiamat satu hari, yang satu harinya 1000 tahun. Kalau 1000 tahun di hari kiamat, berapa puluh ribu tahun lagi itu. Nah, hidup kita yang sementara, yang sedikit ini kita yang menentukan nanti kita di sorga selama-lamanya atau di neraka selama-lamanya. Kesempatan menghafal Al-Quran ini, dengan Al-Quran ini yang akan memberikan syafaat. Ini sebagai motivasi untuk kita makin semangat menghafal Al-Quran. Karena kita hidup di dunia ini, kita nggak ada satu pun di antara kita ini, tidak ada yang berada dalam titik aman, kecuali para nabi dan sahabat yang mendapatkan jaminan masuk surga. Mereka sudah dapat titik aman. Kalau kita belum tentu ke surga atau ke neraka. Kapan titik aman? Titik aman ketika sudah kaki ini masuk ke pintu surga, baru aman. Kalau sebelum itu belum aman. Nah, kita sekarang berusaha memperbanyak amal sebanyak-banyaknya supaya sampai ke titik aman itu, yaitu surga. Namanya manusia ini ya tidak ada yang berada pada titik aman. Di kuburan nggak ada yang jamin selamat. Di hari kiamat nggak ada yang jamin. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha kita dalam menghafal Al-Qur'an itu adalah untuk sampai ke sana, syafiat itu, supaya Al-Qur'an itu memberikan syafaat di hari kiamat. Hari kiamat itu yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa ani. Akhi. Ibu kalau punya anak kecil pasti sayang ya. Hari kiamat lupa itu. Ya, dalam surat apa itu? Surat Al-Hajj disebutkan, baik, seorang ibu yang mengandung, kandungannya itu, dia lahirkan kandungannya itu tanpa dia sadari, saking dahsyatnya di hari kiamat. Anak kecilnya, bayinya akan dia tinggalkan, saking dahsyatnya di hari kiamat. Padahal kalau terjadi tsunami besar di dunia ini, atau gempa atau kebakaran, seorang ibu itu pasti tidak akan rela meninggalkan anaknya. Itu padahal sudah dahsyat itu. Kalau di hari kiamat lupa saking dahsyatnya. Nah, mudah-mudahan dengan menghafal Al-Quran ini adalah salah satu yang menyelamatkan kita dari dahsyatnya di hari kiamat itu. Makanya kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Quran itu karena itu akan memberikan syafaat. Syafaat, sangat kita butuhkan syafaat itu pada hari kiamat itu.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di tahap yang pertama itu kita masih pengenalan, yaitu dengan mencintai Al-Qur'an. Kenapa kita cinta terhadap Al-Qur'an? Karena orang yang menghafal Al-Qur'an derajatnya akan tinggi. Dalam sebuah hadis, wahai para penghafal Al-Qur'an, iqra' warattil wartaqi. Ya. Bacalah dan naiklah derajatmu. Ini dikatakan oleh ulama, yaitu dikatakan ketika dia menjelang masuk surga, untuk menentukan derajat dia di surga. Jadi baru dibacanya sesuai dengan hafalannya. Dalam kitab Aunul Ma'bud syarah Sunan Ibnu Daud disebutkan ini adalah bagi penghafal Al-Quran, bukan pembaca Al-Quran. Artinya orang yang menghafal Al-Quran, sejumlah hafalan dia nanti dari kiamat, seperti itulah tinggi derajatnya. Kalau hafalan kita 1 juz, udah berapa ayat itu? Berarti seperti itulah derajat kita. Kalau hafalan kita 30 juz, berapa ayat itu? 6.000 sekian ayat ya. Maka setinggi itulah derajat kita. Ini bagi penghafal Al-Quran sebagaimana dikatakan oleh pensyarah kitab Sunan Ibnu Daud. Ibnu Hajar Al-Haytami juga mengatakan seperti itu. Artinya dikatakan oleh Ibnu Hajar, Bapak Ibu, orang yang akan disuruh nanti di hari kiamat membaca Al-Quran itulah penghafal Al-Quran, bukan pembaca Al-Quran. Kenapa? Karena pembaca Al-Quran semua orang bisa. Kalau penghafal Al-Quran tak semua orang bisa, sehingga mereka mempunyai keistimewaan tersendiri yang Allah berikan nanti di hari kiamat. Begitu. Walaupun Syekh Utsaimin mengatakan ini juga kepada orang yang membaca Al-Quran. Jadi kalau orang yang membaca Al-Quran belum tentu hafal, tapi orang yang menghafal Al-Quran sudah pasti baca, maka dapat dia dua-duanya. Oleh karena itu, ya, dengan menghafal Al-Quran insyaallah dan dengan syarat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat kita disuruh baca lagi untuk menentukan derajat kita di sorga. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tahap pertama. Tahap apa ini? Tahap pengenalan dulu. Kenapa kita menghafal Al-Quran? Dengan berbagai macam alasan. Alasannya apa? Itu tadi, motivasi-motivasi yang membuat kita, kenapa kita menghafal Al-Quran. Sebenarnya seorang muslim itu cukup satu motivasi saja sudah cukup. Kalau dikatakan, ibu, ya, enggak ke Tanjung Morawah. Kenapa emang? Di situ ada pembagian. Yang penting bawa KTP sama bawa kakak aja. Di situ ada pembagian uang 15 juta. Kira-kira langsung gas apa enggak, Bu? Gas langsung kan? Padahal satu aja loh. Nah, Nabi bilang bukan satu motivasinya. Terbaik, dikasih mahkota, di derajatnya ditinggikan, di sorga. Harusnya itu sudah cukup. Satu aja udah cukup. Ini banyak disebutkan oleh Nabi. Seperti tadi, ke Tanjung Morawah, dikasih 15 juta bagi orang yang datang, penting bawa kakak dan bawa KTP, dan dia warga Indonesia. Oh, berebut semua, ngantri. Ini malah ketika menghafal Al-Quran, malah nantilah kau aja lah, ya. Nah, itu untuk orang-orang yang ustazah aja lah. Begitu pembagian uang, nggak ada orang bilang itu untuk ustaz aja lah, untuk ustazah aja lah. Nggak ada yang bilang begitu kan, Bu ya. Semua berebut. Kenapa untuk Al-Quran tidak berebut? Harusnya berebut begitu. Ya, makanya para sahabat itu berebut mereka. Umar bin Khattab memang nggak bisa menandingi Abu Bakar. Ketika dia menyerahkan separuh hartanya, kata Rasulullah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa kata Umar bin Khattab? Masih ada separuh lagi Rasul. Terus tiba-tiba datang Abu Bakar, dikasihnya semua hartanya. Kata Rasul, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Kata Umar bin Khattab, memang engkau wahai Abu Bakar, ma sabaqnaka ila ayyi fadilah. Kami enggak pernah
bisa menandingimu. Engkau selalu juara satu. Abu Bakar selalu juara satu. Enggak pernah satu pun amal yang kami lakukan kecuali engkau sudah melakukan itu begitu. Itu para sahabat. Kalau kita enggak, udahlah ustazah adalah yang sholat, yang baca Quran. Kami ini yang belum pakai jilbab, belum pakai mukena ini gini-gini aja lah hidup kami. Salah, itu prinsip salah. Itu bisikan setan, Ya, semua kita ini sama. Dikasih waktu yang sama, dikasih tempat yang sama, dikasih umur yang sama, dikasih ketempatan yang sama. Lalu kenapa dikatakan anti ajalah yang begitu? Aku enggak ke situ bidangnya, belum dapat hidayah itu, belum dapat bisikan itu begitu. Harusnya dicari bisikan itu sebagaimana dia mencari uang itu kan ke Tanjung Morawa kan? Begitu. Nah, itulah tahapan yang pertama. Ini sudah berapa lama Ustaz? Oke. Enggak, tadi ada instruksi katanya setiap setengah jam ada kuis. Biar apa dulu? Kalau di mahasiswa saya ngajar hampir setiap seperempat jam itu berdiri. Nah, habis itu push up kalau ada yang ngantuk begitu. Kalau di sini kan nggak mungkin dibuat push up kan? Nah, terpaksa harus pakai kuis. Nah, ada kuisnya. Ada. Nah. Saya untuk tanya nanti orang biar. Oke. Hadiahnya udah disediakan kan? Hadiahnya mana? Oh langsung ya? Cuma di akhir nanti. Oh di akhir, oke. Tapi dikenalin nanti jangan yang jawab pula bukan dia yang dapat hadiah begitu ya. Sebut nama. Baik. Pertanyaan pertama. Ini pertanyaan di dalam tema apa di luar tema? Dalam tema. Baik. Tapi pertanyaan pertama, siapa cepat dia dapat. Pertanyaannya adalah sebutkan dalam kitab apa disebutkan bahwasanya orang yang penghafal Al-Quran itu, maksudnya orang yang penghafal Al-Quran lah nanti yang akan disuruh membaca ulang di sorga. Dalam kitab apa? Bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaannya adalah dalam sebuah hadis Iqra warattil wartaqi. Ini diperintahkan kepada siapa? Orang yang akan diperintahkan kepada siapa membaca ulang nanti di hari kiamat? Maaf, ini diperintahkan kepada penghafal Al-Quran, bukan kepada pembaca Al-Quran. Ini dalam kitab apa? Dijelaskan. Ya, ibu-ibu yang bisa jawab, silahkan tunjuk tangannya. Di dalam kitab apa saja? Iya, dalam kitab apa itu? Kitab apa tadi hadisnya? Iya, ada yang bisa jawab? Enggak sempat dicatat ya? Ya, itulah fungsinya orang-orang yang mencatat. Iya, ibu tadi seperti mau jawab. Ya udah, tadi ada saya sebutkan nama ulamanya siapa? Ya, sekarang ulamanya. Ulama yang meriwayatkannya saja. Ini ulama lain yang menyebutkan tentang itu adalah penghafal Al-Quran. Nanti dari kiamat yang disuruh itu penghafal Al-Quran, bukan pembaca Al-Quran. Ada juga ulama tadi. Iya. Enggak, malah itu sebaliknya. Ibnu Utsaimin, bukan. Tangan dulu ya, biar. Oke. Bukan. Iya. Ibnu Hajar. Ya. Benar Ustaz ya? Iya benar. Ibnu Hajar. Iya, Ibnu Hajar. Apa namanya, Bu? Ibu Murniati. Oke. Panitia dicatat ya. Baik. Pertanyaan yang kedua. Masih boleh nanya Ustaz? Oke. Pertanyaan yang kedua adalah siapa cepat dia dapat. Perhatikan siapa yang paling cepat. Ini gampang soalnya. Baik. Sebutkan 3 tahapan yang akan kita lalui. Tahapan pertama. Oke, pengenalan dan penasaran. Oke. Terusan? Ya, betul. Siapa namanya, Bu? Mutiara. Oke. Baik, inilah kiat sukses dalam menghafal Al-Quran
yang harus kita lalui, yaitu kiat sukses pertama adalah kita harus penasaran dan kita harus mengenal kenapa kita menghafal Al-Quran. Dan sudah kita tadi sebutkan beberapa motivasi dari Allah dan Rasulnya begitu. Baik, kita lanjut Ustaz. Lanjut. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut, saya cerita sedikit dulu. Saya itu dulu di pesantren kalau liburan saya nggak mau pulang. Saya nggak mau pulang. Kalau anak sekarang kan nggak. Begitu liburan berebut pulang. Itu anaknya pesantren. Saya nggak mau pulang. Kenapa nggak mau pulang? Pengen ngapal Quran di pesantren. Disuruh orang tua, udahlah pas liburan giliran orang tua bangun tuh orang tua. Pulang saya sebentar, 2 hari 3 hari, habis itu balik lagi untuk nyetor muka aja sama orang tua begitu. Kenapa? Karena saya harus selesai menghafal Al-Quran. Itu alasan pertama. Alasan kedua, biar nggak ikut kerja. Biar nggak ikut kerja, karena orang tua kan bertani, jadi malas kerja. Jadi ada alasan untuk tidak ikut kerja. Mungkin itu manusiawi ya. Tapi itu bagus juga. Kalau ada anak-anak kita yang malas menghafal Al-Quran, kasih dia kerjaan banyak. Mau di rumah atau mau di pesantren. Dulu ada adik saya, Bu. Ada adik saya sekarang di Jakarta dan sudah mengarang buku 2. Mengarang buku 2 dan alhamdulillah hafal 30 juz juga, dan sekarang insyaallah sebentar lagi mau jadi dokter. Dia dokter duluan daripada saya. Hafal Al-Quran juga 30 juz alhamdulillah. Selama pandemi dia bisa mengarang kitab sebanyak hampir 500 halaman selama corona kemarin, sekitar 4 bulan begitu ya. Nah, itu dulu ini mungkin trik juga bagi anak ibu yang kalau malas pengen main di rumah aja, kasih banyak kerjaan. Dulu adik saya itu sempat hampir 2 minggu nggak mau ke pesantren lagi. Keenakan main di kampung sama kawan-kawannya, sama ini. Akhirnya mama saya cerita sama saya bilang, setiap pagi begitu habis sholat subuh langsung. Kalau kami di sana itu menderes karet ke sawah. Ini alat menderes dikasih setiap hari. Kalau habis itu kasih cangkul, ya, pergi ke sawah nyangkul. Jadi dipaksa kerja. Kata adik saya itu, gitu kali mama ini, ya. Masa saya nggak ada istirahatnya kerja terus? Kata mama saya, itulah kalau di sini. Nah, itu selama dua minggu kalau nggak salah itu nggak mau balik ke pesantren. Akhirnya balik ke pesantren lagi. Alhamdulillah setelah itu, bayangin Bu, kalau nggak digitukan dulu, sekarang dia mau jadi apa sekarang di kampung? Tapi setelah itu balik ke pesantren dan tetap bertahan, alhamdulillah sekarang sudah menjadi kepala madrasah di Jakarta. Begitu. Dari mana tadi ceritanya itu? Ya, kadang-kadang saya bikin cerita itu biar biar suasananya tidak terlalu tegang ya. Juga dulu saya di pesantren itu, Bu, kalau ngapal Quran itu nggak ada listrik begini, nggak ada. Jadi kami masih pakai lampu teplok. Teplok itu yang pakai minyak tanah terus pakai sumbu. Saya menghafal begini. Habis isya menghafal begitu, dan begini harus dekat, kalau nggak nampak. Dan kami tinggal di gubuk-gubuk yang kalau hujan datang kita kena dingin. Kayak di Purba begitulah. Di Purba masih mendingan, di kota kami di gunung, di bawah sungai, di atas gunung gitu. Sini hutan, dikelilingi hutan sampai sekarang. Nggak ada tembus itu. Nah, disitulah kami menghafal Al-Quran. Begitu. Tapi pokoknya saya harus selesai 30 juz. Itu cita-cita saya dulu. Karena sudah didoktrin kakak saya dulu tadi kan. Baik. Kita langsung ke tahap yang kedua. Tahap yang pertama tadi adalah tahap pengenalan dan penasaran. Ini adalah tahap motivasi. Tahap yang kedua ini adalah tahap proses menghafal. Tahap proses menghafal. Ini bagi orang yang sudah termotivasi, ingin menghafal. Mungkin ibu-ibu sekarang akan melaksanakan ini, iya kan? Iya kan Bu? Nah,
sebentar lagi akan mengikuti daurah. Saya rasa yang sudah datang ke sini, yang sudah bertekad untuk mengikuti daurah itu, langsung Bu, dilanjutkan niatnya. Karena sudah banyak motivasi tadi. Jangan setelah ini, udahlah aku cukup mengikuti daurahnya aja, ngapalnya nggak usah. Jangan begitu. Langsung ikuti proses kedua atau tahap kedua. Apa itu? Proses dalam menghafal. Nah, dalam proses menghafal ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita lakukan apa? Catat. Dicatat ya. Niat. Apa Bu? Niat. Karena seseorang yang punya niat yang tulus, itu dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan itu. Kalau dulu saya niatnya itu supaya nanti nggak dimakan cacing badan saya di kuburan. Mungkin itu niatnya dulu. Nah, namanya masih kecil, masih baru tamat SD, masih SMP. Itulah motivasinya. Motivasi awalnya begitu. Pokoknya habis 30 juz supaya nanti di kuburan nggak di. Nah, itu kan anak kecil. Kalau Bapak Ibu, maka motivasinya niatnya sudah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah ibu-ibu, sudah dewasa semua. Karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Untuk mendapatkan penerangan di kuburan yang sangat sempit dan yang sangat gelap itu dengan menghafal Al-Qur'an. Niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dipuji. Jangan karena ingin dipuji. Karena nanti di hari kiamat yang pertama kali ditanya di hari kiamat, dinampakkan neraka itu adalah 3. Yang pertama penghafal Al-Qur'an, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang gagal nanti dalam ujian itu. Yang kedua adalah para dermawan. Yang ketiga adalah mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama tadi ditanya, sebelum yang lain. Sebelum ditanya pejabat, sebelum ditanya preman, sebelum ditanya, yang pertama mereka ditanya. Ya, kenapa engkau menghafal Al-Qur'an? Terus dijawab, aku menghafal karenamu ya Allah. Bohong, kata Allah. Engkau ingin menghafal karena ingin dipuji, supaya dibilang hafalanmu banyak, supaya dibilang suaramu merdu, supaya dibilang ini, supaya dibilang ini, supaya dibilang kau hebat, supaya dibilang soleh, supaya ini. Itu sudah lewat dan itu sudah engkau dapatkan di dunia. Sekarang masuk kau ke neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita selalu perlu Allah berikan hidayah kepada kita supaya tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Karena amalnya besar, maka kalau salah dalam penggunaan amal yang besar ini, maka dosanya juga besar. Begitu. Kalau ada dana besar, kemudian salah dalam penggunaannya, maka auditnya juga akan besar. Kalau ada dana kecil, salah dalam penggunaannya, nggak terlalu besar. Kalau ada dikasih uang 1 miliar, tiba-tiba disalahgunakan, maka dahsyat ininya. Kalau ada dikasih uang 25.000, kemudian disalahgunakan, masih lebih sedikit auditnya daripada yang 1 miliar tadi. Begitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tekad yang kuat. Ini nggak bisa dipelajari nih Bu. Itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Tekad. Yakinlah Bapak Ibu, namanya hidup ketika menghafal Al-Quran, pasti jalannya tidak mulus. Pasti jalannya tidak mulus. Pasti ada rintangan. Rintangan pertama, malas. Rintangan kedua, capek. Rintangan ketiga, ada cibiran dari orang lain. Udah tua pun masih ngapalin Quran. Apa gunanya? Ada cibiran dari orang lain. Rintangan ketiga, ujian dalam keluarga. Entah mungkin, mudah-mudahan, entah suami entah apa bilang, kau urusin dulu keluarga ini, ngapain kau urusin itu? Atau entah apalah. Baik. Atau mungkin susah untuk mendapatkannya. Itu pasti ada. Pasti ada. Nah, kalau kita berhenti gara-gara itu, putus. Dan itu disitulah setan ketawa. Saya ingat dulu, Bapak Ibu, saya ceritakan dulu. Waktu di pesantren, saya dulu sempat kelas 3 sanawiyah, sudah menghafal Al-Quran sekitar 5 juz. Tapi pernah ketika kelas 3 sanawiyah itu begini. Itu bisikan setan.
Untuk apa lah ngapalin Quran ini? Apa gunanya? Orang nggak wajib aja pun ngapain pula dia ngapalin? Itu bisikannya. Jadi setan itu pintar. Datang dia pakai usul fikih. Ngapain memaksakan diri melaksanakan yang bukan wajib? Oh, diajarinya kita usul fikih. Begitu. Yang wajib aja kerjakan, masih ada pelajaran yang lain. Engkau bukan pondok tahfiz, gitu kata setan. Engkau bukan pondok tahfiz, ngapain kau menghafal Quran? Pada saat itu, dalam hati saya begini, ngapain juga saya menghafal Quran? Bukan wajib, dan ini bukan pondok tahfiz. Dan kawan-kawan pun enak main bola, main mereka santai, nggak pusing. Jadi bandel aja lah ini. Pernah dulu itu bisikan, pernah itu dalam hidupku. Tapi alhamdulillah datang bisikan yang lain. Enggak tahu, itu mungkin ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Datang bisikan yang lain. Apa bisikannya? Bisikannya begini. Tapi kan ketika engkau duduk dan engkau membaca, malaikat bersamamu di dekat mulutmu. Itu saya sudah tahu itu. Kita baca Quran dekat mulut kita malaikat. Akhirnya termotivasi kembali. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya kita ada rintangan nanti, ingat motivasi itu kembali. Makanya kita kasih dulu tahap pertama adalah tahap motivasi. Ada motivasi itu. Dulu ada kawan saya, Ustaz, saya mau menghafal Al-Quran. Pokoknya saya harus setoran sama Ustaz tiap hari. Melalui telepon. Oke, saya siap, Anda bilang. Tapi waktu itu hanya sekitar 2-3 kali aja setoran. Habis itu nggak tahu kemana, terputus. Jangan sampai seperti itu. Bapak Ibu nanti kalau sudah mengikuti daurah, ikuti terus. Dan nanti kalau nggak sampai berhasil dalam 25 hari itu 1 juz, nggak masalah. Itu target. Kalau nggak sampai ke target nggak masalah. Tapi masing-masing kita punya target. 2 tahun ke depan saya akan beli kereta. Nggak sampai ke target untuk membeli kereta itu dalam bahasa Medannya, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah usaha. Begitu. Jadi ini yang saya ingin tekankan di tekad ini. Kalau saya dulu selalu catat dalam biodata itu, nama Irham Dongoran, cita-cita hafal 30 juz itu, begitu. Waktu kecil dulu begitu. Selalu catat di cita-cita hafal 30 juz. Akhirnya rintangan apapun, ya alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan. Sampai-sampai ini mohon maaf Bapak Ibu dulu, masih saya ingat itu, sampai dulu supaya sampai kepada tekad dan cita-cita selesai 30 juz. Ketika jalan kaki dari sholat Jumat dari kami dulu kalau mau sholat Jumat jalan kaki 6 km. Dari sini berarti lebih ke Polda lagi ya. 6 km atau berapa? Bukan 6 km, sekitar 3 km jalan kaki. Dari situ sambil jalan kaki saya menghafal murojaah. Dulu kadang-kadang kamar mandi, begitu masuk kamar mandi, jadi sebelum masuk kamar mandi saya menghafal ayat tertentu. Masih anak ingat itu, akhir surah Ar-Ra'd, wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyah. Begitu sebelum masuk kamar mandi saya menghafal Al-Qur'an. Masuk kamar mandi takut hilang hafal Al-Qur'an itu, sehingga di kamar mandi, tapi enggak tahu dulu hukumnya, mungkin itu salah juga ya. Sehingga saya murojaah di kamar mandi itu. Mohon maaf sambil buang hajat. Tapi enggak diucapkan dengan lidah. Sambil saya bayangin gini. Karena dulu tekad saya harus selesai. Sampai dulu saya lakukan itu, tapi itu termasuk yang salah juga. Sampai dulu begini, saya masih ingat di kelas, karena tadi pokoknya pagi saya menghafal, takut hilang hafalan itu, di kelas saya murojaah, gurunya mengajarkan. Caranya saya tutup mulut begini. Masih ada ingat itu? Saya tutup mulut begini, pura-pura dengarin gini, matanya ke guru, tapi lidahnya ke Al-Quran. Sampai begitu dulu. Takut enggak sampai kepada 30 juz itu atau takut hilang hafalannya. Masing-masing kita itu punya pengalaman sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Tapi yang penting tekad itu yang paling penting. Ya, tekad. Baik, itu yang kedua ya. Yang ketiga, berdoa. Berdoa. Ini kita sebenarnya nggak usah diajari, udah tahu nih. Berdoa. Kalau saya dulu, Bapak Ibu, setiap mau, itu yang saya lakukan. Setiap buka Quran, berdoa dulu. Setiap buka Quran, dulu di pesantren ya. Saya ingat anak setiap buka Quran itu berdoa dulu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan. Karena kita ini
namanya manusia nggak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau sholat aja, mau melaksanakan perintah Allah saja, kita nggak mengatakan saya kuat, saya hebat. Ketika dipanggil, ayalah sholat yuk. Apa jawaban kita? La haula. Bukan kita nggak mengatakan oke, siap. Sholat mah gampang. Nggak begitu. Tapi kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Untuk sholat aja kita mengatakan la haula wala quwata illa billah, apalagi untuk menghafal Al-Quran. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang selanjutnya adalah tahsin. Ini sangat perlu Bapak Ibu, dan saya di sini dulu termasuk yang lemah. Ketika di pesantren belum ada guru tahsinnya yang betul-betul mumpuni. Nah, sehingga dulu banyak ketika menghafal itu banyak makhraj yang hafalannya sudah bagus, sudah selesai, tapi ucapannya masih banyak yang salah. Oleh karena itu, kita sebelum menghafal Al-Quran ditahsin dulu, diperbaiki dulu bacaannya itu. Dan ketika menghafal Al-Quran, hafallah dengan tajwid. Kenapa? Karena menghafal itu ketika sudah terekam dalam otak, itu susah untuk mengubahnya. Contoh, anak kecil, kalau kita gini kan Pak, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Nanti ajari dia, summa. Nanti pasti dia tanya, summa kalla, summa kalla. Susah merubahnya. Oleh karenanya, di awal menghafal itu harus sudah bagus dan baik. Harus kita sudah baca dengan baik dan bacaan yang bagus. Jangan sudah menghafal dulu baru memperbaiki. Itu tambah kerjaan berat. Itu dulu termasuk kerjaan berat ana dulu. Karena dulu tidak ada pembimbing yang betul-betul ini, sehingga ketika sudah hafal 30 juz harus rombak lagi hafalan itu. Harus rombak lagi. Maka jangan sampai seperti saya. Dari sekarang baca tajwid hafalan itu dengan tajwid. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jangan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan begitu. Nanti itu akan lengket dalam lidah kita begitu. Baik, selanjutnya tadi yang selanjutnya apa, Pak? Doa ya. Tahsin selanjutnya yang terakhir ya. Selanjutnya adalah cari guru, tapi gurunya yang mau membimbing dan guru yang berambisi. Guru berambisi bagaimana? Jadi seolah-olah guru itu yang ingin kita menjadi hafiz. Guru itu yang ingin kita menghafal Al-Quran. Itu sangat perlu. Kenapa? Karena guru itu ibarat bagi kita semacam malaikat ya. Semacam malaikat. Seolah-olah apa yang dikatakan guru itu benar semua. Kalau ada guru itu nanti mengucapkan sekali, kan gak wajib, itu akan membekas dalam hati kita. Kan kamu punya tanggungan, kamu kan ibu rumah tangga, kamu banyak anak. Itu akan merongrong tekad kita. Tapi cari guru yang selalu memberikan solusi. Saya sibuk, ada anak, ada ini, tapi nanti gurunya memberikan solusi. Atau ukti namanya hidup, gak pernah lepas dari masalah. Tapi ini Quran tetap kita harus perjuangkan, karena ini akan menjadi syafaat bagi kita, sehingga kita termotivasi terus. Dan maka oleh karena itu cari guru yang membimbing, tapi gurunya juga harus bisa membimbing. Maksudnya membimbing di sini adalah gurunya juga harus bagus. Gurunya harus bagus, karena murid itu adalah biasan dari seorang guru. Baik, cerminan dari guru. Murid itu cerminan dari guru. Kalau gurunya bacanya begini, nanti muridnya juga bacanya seperti itu. Begitu. Makanya Imam Ahmad, kenapa jadi imam? Gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jadi imam, gurunya Imam Malik. Ya, susah kalau seorang murid itu hebat tapi tidak ada guru yang hebat. Itu jarang terjadi dalam sejarah. Ya, begitu. Oleh karena itu cari guru yang insya Allah di sini adalah guru-guru yang hebat-hebat. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kemudian setelah itu trik selanjutnya Bapak Ibu adalah ketika mulai menghafal
Ketika mulai menghafal, baca terjemahnya. Kenapa? Yang pertama, mudah kita pahami. Yang kedua, akan apa? Akan kita lebih menikmati. Apalagi cerita dia kan, dari sini ceritanya ke sini, dari sini ceritanya ke sini, akan lebih mudah. Yang selanjutnya, karena sudah ada rambu-rambu ya. Selanjutnya adalah ketika ketika menghafal, Bapak Ibu, mulailah dengan membaca dengan nada yang lambat dan suara yang nyaring sehingga jelas. Saya kasih contoh. Ada ibu-ibu mungkin di sini akan dihafal bervariasi ya hafalannya ya. Ada yang juz 30, ada yang juz ini. Contoh, kita kasih contoh di juz 30. Nanti jangan bacanya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim. Jangan begitu. Mendingan lambat tapi pasti, enggak apa-apa sedikit. Tapi lengket. Baca dengan kuat. Amma yatasaalun. Di sini kan? 'Anil naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Lambat begitu. Jangan amma tasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Amma tasaalun. Enggak begitu. Kenapa? Karena dengan itu kita akan merekam posisi ayat dan merekam waqaf ayat. Bahkan hurufnya pun kita bisa merekam. Begitu saya lakukan dulu. Nih waktunya sedikit pula ya. Tapi pernah saya lakukan dulu ketika saya merombak hafalan 5 juz, akhirnya saya lakukan seperti itu dan ikut waktu itu lomba cabang 10 juz. Dan waktu itu saya hafal yang 10 juz dari juz 1 sampai 10 juz, tapi saya praktekkan begitu sampai waqafnya tahu kita, Bu. Ini waqafnya jenisnya di sini. Begitu. Tapi sabar. Tapi pasti, alhamdulillah. Dan waktu itu, begitu saya lakukan seperti itu, langsung juara 1 tingkat provinsi Sumatera Utara. Mengalahkan yang dari pondok-pondok tahfiz, Islamic Center dan lain sebagainya. Saya pondok tahfiz sendiri, ngapal sendiri, tapi bisa menang. Kalah yang pondok takhusus semua. Kenapa? Saya praktekkan seperti itu. Ya, nah itu. Kemudian tadi dengan suara nyaring dan dibaca dengan lambat ya. Kemudian trik selanjutnya adalah ulangi terus sampai lancar. Ini tergantung kepada orangnya, Bu. Ulangi terus. Berapa kali? Tidak ditentukan berapa kali, tergantung kepada orangnya. Kalau orangnya agak cerdas, 5 kali cukup ya cukup. Saya nggak bisa kecuali 20 kali, ya udah bagianmu 20 kali. Saya nggak bisa kecuali 30, bagianmu 30 kali. Kita nggak boleh maksakan kita harus seperti orang lain. Jangan dipaksakan harus seperti orang lain. Jadi tidak dipatokkan mau berapa kali ulangi. Tidak. Bukan patokannya berapa kali, tapi patokannya bagaimana. Bagaimana? Supaya dapat. Kualitatif bukan kuantitatif. Kualitas bukan kuantitas. Baik. Selanjutnya adalah setelah dihafal tadi, ditutup mushaf. Ditutup mushaf dengan membaca lambat sambil dibayangkan begini. Apa tadi? Amma yatasaalun. Terus anin naba'il azim. Gitu. Terus dibaca. Baru sampai bisa, karena begini, penghafal Al-Quran itu, kalau dia megang mushaf, itu hafalannya agak lancar. Ya enggak? Ketika lepas mushaf, pergi keluar, itu hafalannya agak hilang. Maka orang yang lancar hafalannya adalah ketika sudah di luar. Maka nanti ulang-ulangi terus megang mushaf, baru setelah 3 kali, baru setelah itu coba tes di luar. Udah lancar belum? Udah bisa ya? Udah. Kalau sudah bisa di luar, baru nanti ketika sholat sunnah baca ia dalam rakaat sholat kita.
Begitu caranya. Jangan ada orang menghafal Al-Quran, dia sudah hebat dasarnya ketika begini, hafal dikit, hafal kunang-kunang namanya. Apa hafal kunang-kunang? Hafal kunang-kunang itu adalah amma tasa'alun 'anil naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun alam naj'al arda mihada kalla sayalamun. Begitu. Jadi seolah-olah dia rasa sudah hebat bagi dia hafalan itu, padahal masih lebih banyak melihat mushaf daripada lidahnya. Ini namanya hafalan kunang-kunang. Hindari manusia seperti itu. Baru ceritalah dia sama kawannya, aku udah hafal 1 juz. Masa iya? Iya. Coba tes. Mana mushafnya katanya? Mana mushafnya? Kenapa pakai mushaf? Nanti nyangkut-nyangkut. Nah, itu yang salah. Ingat, ibu-ibu, ada kata kunci. Hafalan perdana adalah hafalan masa depan. Apa artinya? Engkau mungkin di awal hafalan itu, nanti ke depannya engkau akan mungkin. Maka jika engkau tidak mungkin sekarang, maka nanti juga tidak akan mungkin. Oleh karena itu, ketika awal menghafal, disitulah usahakan mungkin, tidak ada yang nyangkut-nyangkut lagi, agar nanti ketika murojaah juga sudah tidak ada yang nyangkut-nyangkut lagi. Tetapi kalau engkau biarkan penyakit itu, apa penyakitnya? Penyakitnya adalah ketika menghafal itu lebih banyak begini, baru engkau tinggalkan, seolah-olah sudah hafal, nanti kedepannya begitulah akan begitulah nasib hafalan kita. Itu perlu ingat kata kunci, mendingan sedikit tapi mungkin daripada banyak tapi berkunang-kunang. Itu banyak penyakit di pondok-pondok tahfiz karena kadang-kadang dia harus dituntut sekian hafalan juz. Nanti datang orang tuanya, udah berapa juz kau hafal? Akhirnya begitu dilakukannya. Jangan begitu. Ya, dulu di Jawa itu murojaah 1 juz mereka itu bisa 2 jam kata Ustadz Ahmad Fatoni. 1 juz 2 jam, padahal itu yang sudah mungkin loh. Padahal bisa dalam 1 juz itu 45 menit, itu standarnya setengah jam bisa cepat. Begitu, Pak. Nah, selanjutnya menggunakan 1 mushaf. Jangan ganti-ganti mushaf. Kalau saya sampai sekarang nggak bisa pakai mushaf ibu-ibu, nggak bisa. Mushaf yang ibu-ibu pakai saya nggak bisa. Mushaf Madinah nggak bisa. Maka saya pakai mushaf Indonesia yang cetakan Toha Putra. Makanya nanti nggak tahu apa nasib saya kalau sudah nggak dicetak lagi begitu. Makanya di rumah itu kadang-kadang kalau beli mushaf itu, ana beli 3 kadang-kadang. Kenapa? Takut nanti hilang atau tidak dicetak lagi, nggak ada lagi pegangan anak. Maka sekarang pakai mushaf Madinah itu pertahankan karena itu yang banyak dipakai. Kalau di pesantren kami nggak ada itu, begitu. Ya, 1 mushaf, 1 jenis mushaf. Kadang-kadang warna pun akan merubah kepada pikiran. Makanya menghafal Al-Quran itu ingat, direkam bayangan barisnya, jangan direkam bayangan suaranya. Orang yang menghafal Al-Quran melalui audio, suara, ketika dia nyangkut sedikit, dia akan bingung dari mana memulainya. Kenapa? Dia nggak tahu dari mana. Tapi kalau orang yang menghafal Al-Quran dan dibayangkannya baris-barisnya, nanti dia ketika nyangkut tahu dia mulai dari mulainya. Saya sudah mendapatkan dulu ada mahasiswa yang hafal Al-Quran 30 juz, tapi melalui audio, ketika diperbaiki nyangkut dikit, nggak bisa dia sama sekali. Kok bisa begitu? Ya Ustadz, saya dulu menghafalnya nggak pakai bayangan ini. Baik. Kemudian selanjutnya ya menghindari maksiat. Ya. Kemudian murojaah. Selanjutnya adalah murojaah karena waktu kita sudah habis, kita cepat-cepat ya. Nanti di tahap ketiga mungkin kita di tahap tanya jawab ya. Terus yang selanjutnya di murojaah ini tergantung Bapak Ibu, murojaah ini tergantung kepada jenis kita. Pokoknya jangan tanya berapa juz harus saya murojaah, jangan tanya. Tapi bagaimana saya supaya lancar itu.
Bagaimana supaya lancar? Bukan berapa juz saya harus baca, tapi bagaimana supaya lancar. Maka itu tergantung kepada masing-masing kita. Saya bisa lancarnya cuma setengah halaman, ya udah itu aja. Nah, selanjutnya adalah berdoa, tetap berdoa, istiqomah. Kemudian yang selanjutnya adalah mengikuti banyak perlombaan. Kalau di sini bisa kita buat perlombaan antara ibu-ibu, karena itu sangat memaksa kita untuk memperkuat hafalan kita. Kalau dulu kami sering ikut lomba, nanti dalam 3 hari kita memaksakan diri untuk siap murojaah 30 juz dan mujkin. Gitu. Jadi tujuan lomba itu begitu, supaya apa? Supaya mujkin. Anak-anak sering ikut lomba supaya memaksakan diri untuk mujkin. Nanti kalau dia nggak menang, dia jadi sedih, gitu. Sehingga dia berusaha. Nah, begitu. Kalau enggak, dan juga itu sebagai evaluasi. Kalau enggak dilombakan mungkin akan merasa saya hebat. Tapi begitu ada yang lebih bagus dari kita, ada yang jadi tawaduk kita. Oh, rupanya aku belum hebat, masih ada yang lebih hebat lagi. Begitu ya. Dan yang terakhir adalah tetap istiqomah. Ya, tetap istiqomah. Karena waktu sudah habis, ada kata kunci yang ingin saya sampaikan. Trik-trik ini tidak akan berguna kecuali dengan tekad. Itu yang paling terpenting. Tekad yang ada dalam jiwa kita akan menemukan trik tersendiri. Saya bilang dari awal tadi, saya dulu tidak ada belajar trik-trik seperti ini. Ya, tapi ya jalani aja. Nah, mungkin ibu-ibu mungkin juga tidak mempunyai trik tersendiri untuk mengurusi rumah tangga. Tapi dijalani. Karena fokusnya bagaimana supaya beres. Sehingga apapun di tangan kita lakukan. Begitu juga dengan menghafal Al-Quran, apapun rintangan akan kita ini. Apapun cobaan akan kita ini, karena tujuan kita ingin dapat yang 30 juz atau ingin dapat yang 1 juz itu. Ya, teori tidak penting, yang paling penting adalah praktek dan lihat kondisi pada diri sendiri. Saya sampaikan ini kan sesuai apa yang saya jalani. Dan mungkin ibu-ibu mempunyai kondisi tertentu, maka kondisikan begitu. Baik. Silakan. Tahap ketiga ini Bapak Ibu adalah tahap bagaimana mempertahankan hafalan Al-Quran kalau sudah selesai 1 juz, 2 juz, 15 juz dan 30 juz. Begitu. Silakan. Jazakumullah khairan. Kita ucapkan pada Sadir Hamdomuran. Semoga ilmunya yang telah disampaikan yang bermanfaat, walaupun ada sedikit lagi yang belum tersampaikan sana. Yeah. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut dulu ke sesi tanya jawab. Ya, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, bisa bertanya langsung ya melalui mic atau bisa juga dicatat ya, disampaikan ke depan. Oke, yang pertama kita buka dulu untuk tanya jawab langsung. Bagi siapa yang ingin bertanya langsung bisa mengancungkan tangannya ya, supaya kita kasih mic. Oke, siapa yang ingin bertanya dari ibu? Oke, yang belakang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, apabila kita menghafal Al-Quran merasa kesulitan, apakah itu penyebab kalau masih ada kemaksiatan yang masih kita lakukan? Misalnya masih melihat yang haram, masih suka gibah dan penyakit hati. Syukran Ustaz. Ya, langsung jawab.
Ya. Ya, apa kesulitan yang kita alami dalam menghafal Al-Quran itu termasuk dari buah dari dosa yang kita lakukan? Jawabannya wallahu alam iya. Karena Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa yang menimpa kalian dari musibah. Muskilah itu, kesulitan itu termasuk musibah. Maka itu adalah fa bima kasabat aydikum. Karena usaha kalian. Ya. Yang mungkin namanya manusia tidak pernah lepas dari dosa. Dosa itu macam-macam. Ada yang sebulan dosanya ini, ada sebulan dosanya ini. Ada orang dosanya mungkin untuk anaknya tidak mendidiknya begitu. Ya, itu termasuk dosa. Dan manusia berdosa itu bukan aib. Yang aib itu adalah tidak mau beristighfar dari dosa. Karena manusia berdosa itu bukan aib. Karena itu Allah sudah bilang, laulam tudnibu la'atallahu biqaumin mudnibin. Baik, fastaghfirullah faghfartu lahum. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian enggak berdosa, kata Allah, aku akan ciptakan manusia yang mereka berdosa. Kemudian mereka minta ampun kepada aku. Begitu. Ya namanya kita enggak lepas dari dosa. Kalau enggak ada dosa kita, kalau enggak ada manusia yang berdosa, lalu apa guna dari sifat Allah innahu kana ghaffara, ghafurur rahim gitu. Ya. Jadi kalau ada muskilah istighfar. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa kepada Allah, istighfar itu akan memberikan solusi insyaallah. Begitu, ya. Dan itu pasti akan dihadapi oleh penghafal Al-Qur'an. Enggak ada orang menghafal Al-Qur'an mulus-mulus saja, mana ada. Begitu, ya. Nah, baik. Itu dia tadi jawaban. Ya. Baik, untuk ibu-ibu bagi yang ingin bertanya lagi silahkan mengajukan tangannya. Tapi sebelum itu kita baca dulu pertanyaan dari fanpage ya, yang nonton dari kejauhan dari live streaming. Kita baca dulu. Bismillah. Semoga Ustaz dan kita semua diberi Allah taufik. Amin. Izin bertanya Ustaz, apakah menghafal Al-Quran harus menggunakan mushaf Utsmani? Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Iya. Apakah menghafal Al-Quran harus menggunakan mushaf Utsmani? Jawabannya iya. Karena nggak ada mushaf sekarang kecuali mushaf Utsmani. Mulai di zaman Utsman bin Affan, mushaf itu sudah mushaf Utsmani semua. Dan dalam ulumul Quran, ijma' para ulama bahwasanya semua mushaf harus dicetak dengan cetakan mushaf Utsmani. Apa yang dimaksud dengan mushaf Utsmani? Mushaf Utsmani itulah rosam, tata cara penulisan Al-Quran yang dia mempunyai karakter tersendiri. Ya, paling tidak ada sekitar 5 ya, ada sekitar 5 perbedaan antara mushaf Utsmani dengan tulisan bahasa Arab biasa. Di antaranya adalah tata cara penulisan yang yuktab wala yuntok. Dia itu ditulis tapi nggak dibaca. Contoh dalam Al-Quran ini bagi yang belajar bahasa Arab, ulaika itu ada wawunya, u, ya. Nah, itu penulisan mushaf Utsmani. Ya, atau contoh tata cara yang kedua adalah penulisan dengan tata cara tertentu tapi dengan membaca dengan tata cara tertentu. Contoh, kalimat as-shalah dalam bahasa Arab, az-zakah dalam bahasa Arab itu ditulis dengan alif. Ya, tapi dalam mushaf Utsmani itu nggak boleh ditulis pakai alif. Tapi ditulis pakai waw, zakah. Jadi huruf waw dia di situ. Mungkin sebagian paham lah itu. Pernah lihat dalam Al-Quran sholah gitu ada enggak? Tulisannya alif waw ya, bukan alif. Padahal dalam bahasa Arab kalau begitu ditulis itu langsung kata ustadznya, guru imla'nya ya, salah ini. Tapi kalau dalam cetakan mushaf Utsmani harus pakai waw. Kalau ada Al-Quran, kemudian mereka cetak pakai alif, itu pasti nanti pada saat akan ketangkap.
karena itu menyalahi ijma' para ulama. Jadi Rosam Usmani itu maksudnya adalah tata cara penulisannya yang mempunyai karakter tertentu, begitu ya. Jadi apa harus menggunakan mushaf Usmani? Wajib, karena nggak ada di dunia ini mushaf yang nggak pakai mushaf Usmani. Ya, itu makanya mungkin maksudnya mushaf Usmani adalah mushaf yang dari Madinah itu mungkin Ustaz ya. Tidak mesti, bebas mau seperti apa. Ada dulu guru saya, dia menghafal Al-Quran sampai sekarang dia pakai Quran terjemahan yang kecil, dan sampai sekarang murojaahnya pakai itu. Yang satu halaman itu kadang-kadang cuma 2 ayat, 3 ayat terjemahan itu. Begitu. Bebas, yang penting mau bagaimanapun bentuk mushafnya itu terserah bagaimana. Tapi yang paling penting bagaimana mushaf itu masuk ke otak kita, itu yang penting. Untuk apa Quran cantik-cantik tapi nggak ada di sini? Ya, nggak apa-apa Qurannya apa? Jelek tapi di sini masuk. Dulu saya sering diejek sama kawan. Mushaf ini mushaf zaman dahulu gitu. Diejek sama dia, saya diam aja dalam hati. Yang mendingan aku pakai mushaf zaman dahulu tapi ku hafal daripada engkau puja mushaf cantik tapi nggak kau hafal. Kan gitu kan? Begitu, diejek sama dia nggak apa-apa. Tapi jangan lihat mushafnya, tapi lihat mushaf itu masuk nggak ke dalam hati kita, ke dalam apa kita, hafalan kita, begitu. Ya. Nah, jadi bebas Bu, mau seperti apa cetakannya bebas. Mana yang paling enak bagi kita aja. Bukan enak bagi orang lain. Nanti nggak enak diajakin. Jangan lihat orang lain, lihat diri sendiri. Oke. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, bagi ibu-ibu yang ingin bertanya langsung, ya dari belakang mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Oh, ada ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, apakah kita saat pemula menghafal Al-Quran, ketika kita menghafal misalnya sudah sampai surah Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, mau masuk surat selanjutnya, apakah kita ulang lagi dari An-Nas baru kita masuk ke surat berikutnya yang mau kita hafal Ustaz? Jazakillahu khairan. Iya. Iya Bu, harus dihafal, harus diulang. Ya. Jadi setiap mau menambah hafalan, pastikan dulu apa? Hafalan yang lama itu masih lancar atau tidak. Kalau nggak lancar, udah itu aja dilancari dulu. Begitu, ya. Ustaz lambatlah begitu nanti nggak apa-apa lambat, tapi lancar daripada hafal banyak tapi nggak lancar. Begitu. Ya mungkin kita nggak sabar, termasuk juga saya dulu nggak sabar, pengen ngebut, apalagi sudah satu lembar setengah lagi 1 juz. Wow, itu pengen gimana supaya sampai ke ujung juz itu. Akhirnya dikebut, baru lega rasanya. Habis itu ngulangnya baru setengah mati. Kan salah sendiri. Coba dari awal nggak buru-buru, nggak ngebut, kan enak jadinya begitu. Dan itu menjadi setelah selesai 1 juz itu nambah kerjaan berat lagi. Oleh karena itu biar nggak kerjaannya berat, setiap mau menambah hafalan pastikan dulu hafalan yang lama itu sudah lancar. Jangan hafalan yang lama berkunang-kunang. Nanti yang hafalan yang yang akan datang juga bakalan begitu juga lagi begitu. Ya. Enggak apa-apa Bu, murojaah makin banyak makin banyak pahala. Dan ingat, al-hifzu al-murojaah. Hafalan itu ya murojaah. Hafalan Quran itu bukan bagaimana supaya kita khatam lalu digelari hafiz, bukan. Tapi bagaimana supaya hafal lancar diamalkan. Terserah mau berapa juz hafalan kita, terserah. Yang penting lancar. Begitu. Ada orang mungkin mengatakan juga, selesaikan dulu lah 30 juz, nanti baru dilancari.
Di sini orang banyak biasanya gagal. Ada 1-2 orang yang diselamatkan oleh Allah. Tapi kebanyakan itu gagal. Banyak teman-teman yang gagal. Gagal maksudnya selesaikan dulu 30 juz, nanti baru saya takhusus untuk memuckinkannya. Ada 1-2 orang yang diberikan oleh Allah dia kemampuan, tapi kebanyakannya gagal. Makanya dari awal dilancarin, gitu, ya, begitu. Kalaupun bisa nanti takhusus untuk memuckinkan itu, tapi itu tambah kerjaan, begitu, ya. Terima kasih. Ada lagi dari ibu-ibu yang mau bertanya secara langsung atau secara tulisan bisa juga? Ayo langsung. Ustaz, kalau mesti hafal juz amma itu apa udah namanya hafiz Quran, Ustaz? Sekedar ayat pendek itu apa namanya udah menghafiz Quran? Iya. Kalau orang hafal juz amma apa disebut dengan hafiz Quran? Iya, hafiz Quran, Bu, karena yang dibacanya adalah Quran, gitu ya. Bukan hafiz hadis, begitu. Bukan. Iya, bagus, pertanyaannya bagus. Cuma begini, Bu. Begini. Menghafal Al-Quran ini ibarat ibadah yang lain. Ada orang tahajudnya 2 rakaat, duhanya 2 rakaat. Ada orang sempurna, begitu juga dengan Al-Quran. Ada yang hafalannya sekian, ya pahalanya sekian. Ada yang pahalanya banyak, hafalannya banyak, ya pahalanya banyak. Sebagaimana ada orang tahajudnya full, ya kan? Maka pahalanya full. Kan orang yang sholat tahajud 2 rakaat disebut sholat tahajud apa sholat subuh, Bu? Sholat subuh, ya. Jadi kalau ada orang hafal Al-Quran cuma surat-surat pendek, itu hafal Quran apa hafal hadis? Hafal Quran. Cuma mungkin dalam istilah Indonesianya, dia hafiz, begitu ya. Itu istilah Indonesia aja itu. Istilah hafiz ini di Indonesia. Ya. Kalau dalam bahasa Arab enggak hafiz nama istilahnya. Tapi lebih sering disebut dengan qori. Beda istilah ya. Kalau Indonesia qori itu yang baca pakai mujawad. Tapi kalau di Arab, qori itulah orang penghafal Al-Quran. Makanya Rasulullah mengatakan aksaru munafiki ummati qurra'uhum. Qurra' di sinilah huffazuhum, penghafal Al-Quran. Dari Nabi itu mengistilahkan orang yang hafal Al-Quran itu qori. Nabi mengatakan ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam adalah orang yang aqra', yang lebih qori. Qori maksudnya adalah orang yang lebih hafiz. Jadi istilah Indonesia aja yang hafiz. Justru dalam disiplin keilmuan bahasa agama dalam Arab itu, hafiz itu lebih identik kepada penghafal hadis. Al-Hafiz Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Hajar, Al-Hafiz. Karena di Arab itu penghafal Quran itu bukan hal yang wah bagi mereka. Kita aja yang wah gitu kan. Kenapa? Karena bagi mereka yang kecil-kecil SD sudah biasa menghafal Al-Quran. Gitu. Jadi nggak usah dikasih gelar itu karena dari kecil mereka sudah hafal Al-Quran. Yang agak wah itu ketika hafal hadis sekian ribu, maka dikasih gelar hafiz. Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami dan lain sebagainya. Begitu. Jadi istilah Indonesia aja itu, Bu, ya, yang hafiz 30 istilah Indonesia aja begitu. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaannya ya, Bu. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan. Baik, sebelum kita tutup ada sedikit lagi waktu, kita buka aja sesi pertanyaan Ustaz ya. Yeah. Ustaz yang ngasih pertanyaan, kemudian yang bisa jawab tunjuk tangan biar kita ya kasih mic. Oke, dari Ustaz ada pertanyaan Ustaz? Pertanyaan ke ibu-ibunya. Oke, begini.
Sebelum saya kasih pertanyaan, boleh saya sampaikan sedikit tahap ketiga ini. Baik, ibu-ibu, tahap pertama tadi tahap pengenalan, tahap kedua tahap proses, tahap ketiga adalah tahap pertahanan. Tahap pertahanan ini adalah bagaimana cara mempertahankan hafalan Al-Quran yang sudah kita hafal. Tidak mesti harus 30 juz, mau 1 juz, mau 2 juz. Taib, yang pertama caranya adalah dengan sering murojaah. Ini kunci utama. Dengan sering murojaah. Taib, kata Nabi kan orang Al-Quran itu seperti onta. Kalau nggak diikat langsung lepas. Al-Quran juga begitu. Tahapan yang kedua adalah dengan berdoa kepada Allah supaya tetap dipertahankan hafalan itu. Tahapan yang trik yang ketiga adalah dengan meminimalisir diri dari perbuatan maksiat. Taib. Kemudian tahapan yang atau trik yang keempat ya saja. Keempat adalah kalau bisa jadilah seorang guru hafiz, guru penghafal Quran. Karena itu membantu kita untuk memotivasi kita mempertahankan hafalan Al-Quran. Paling tidak untuk anak kita. Ya, bagi penghafal Al-Quran, kalau bisa profesinya juga menjadi guru penghafal Al-Quran. Karena kalau nanti jadi tukang bangunan atau apa begitu ya, kuli bangunan atau petani, takutnya banyak hal yang menghalangi dia dari murojaah. Ya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah selalu jadikan ayat sholat. Bagi yang sudah mempunyai hafalan, dibiasakan, Bu, Pak, dibiasakan, pokoknya sholat duha atau sholat tahajud, dibiasakan dulu 1 rakaat itu pertama 1 lembar. Memang pertama kali berat. Kemudian nanti kalau itu terbiasa, kedepannya 1 rakaat itu atau 1 sholat 2 rakaat itu setengah juz. Berat itu, tapi terbiasa nanti akhirnya apa? Nanti terbiasa 1 rakaat atau 2 rakaat itu 1 juz. Jadi 1 sholat itu 1 sholat duha 1 juz. Insya Allah itu akan terbiasa. Saya teringat dulu waktu umroh, kami dulu Bu sholat malam berjamaah, ada seorang kakek-kakek yang habis 30 juz, sesepuh. Jadi sholatnya itu kami 2 rakaat 1 juz. Ana di Masjidil Haram itu ngambil kursi. Kenapa? Karena belum terbiasa begitu. Ngambil kursi, duduk di kursi. Di samping saya yang sudah kakek-kakek, umur hampir 60-an, 70-an. Dan dia nggak goyang-goyang kakinya, diam aja begini. Kuat dia. Serba malu, serba salah. Nggak pakai kursi, malu, nggak tahan kaki. Ya kan? Pakai kursi juga malu. Ini menunjukkan apa? Dia itu sudah terbiasa, mungkin bagi dia 1 rakaat itu 1 juz. Dan itu akan mempertahankan hafalan kita. Bayangkan ibu-ibu kalau sholat duhanya 4 rakaat. Berarti dalam sholat duha aja udah terulang 2 juz. Dibiasakan, insya Allah itu akan terbiasa. Saya ingat masih itu, Ustadz itu, ya dari Jawa Barat. Dan dihafal di Quran 30 juz dan Dewan Hakim Internasional. Mungkin itu terbiasa bagi mereka. Kemudian trik yang selanjutnya adalah dengan sering bergabung dengan penghafal Al-Quran yang lebih hebat dari kita. Ya, bergabung dengan penghafal Al-Quran yang lebih hebat dan lebih banyak hafalan dari kita. Kenapa? Kalau bergabung dengan nanti yang sama yang lebih rendah dari kita, kita akan katakan, aku lebih mungkin, lebih hebat dari engkau, begitu. Alhamdulillah kami ada grup, namanya grup penghafal Al-Quran yang sudah pernah juara di internasional. Itu sangat membantu untuk murojaah, membuat hafalan kita, menjaga hafalan kita. Saya Bu kalau gabung sama mereka yang ada sekitar 25 orang dari orang Indonesia yang pernah hafal juara internasional hafal Al-Quran 30 juz atau tafsir, ada sekitar 25 orang, ada grupnya itu. Kalau gabung sama mereka, itu saya selalu berusaha memojok. Kenapa memojok? Malu dengan hafalan-hafalan mereka yang sangat lancar. Begitu. Tapi kalau saya di kecamatan, paling hebat rasanya. Nggak boleh bergabung sama orang yang lebih rendah dari kita. Hafalannya.
Boleh sih boleh, maksudnya adalah supaya kita termotivasi. Bukan maksudnya adalah pokoknya kita boleh bergabung sama siapapun, tapi kalau bisa dengan orang yang lebih hebat dari kita tetap kita bergabung begitu. Maksudnya kalau cari kawan, carilah kawan yang lebih soleh, lebih pintar dari kita begitu ya. Yang selanjutnya adalah membuat grup apa? Grup WA untuk saling mengingatkan tentang murojaah begitu ya. Nah, itulah kira-kira. Selanjutnya ke pertanyaan tadi Ustaz ya. Iya. Hah? Ya, Oke. Satu atau dua pertanyaan untuk ibu yang bisa kasih hadiah. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah ini kalau gampang dia berebut dia jadi bingung ya. Nggak boleh di luar tema Ustaz ya. Iya. Nggak boleh ya. Oke. Baik. Oke, apa ini pertanyaan yang inilah. Coba sebutkan salah satu karakter Rosyam Usmani dibanding dengan bahasa Arab yang lainnya. Contoh saja. Ya contohnya. Boleh contohnya lah. Oke, Perbedaan silakan. antara Rosyam Usmani dengan bahasa Arab yang biasa. Ada aja angkat tangan tadi? Ya. Iya. Betul, Ustaz? Betul. Oke, Masya Allah. Siapa namamu? Ya, Ummu Faiz. Oke, itu dalam istilahnya tuktab bikaifiyah wa tuqra bikaifiyah. Itu artinya adalah bacanya beda, cara bacanya beda dan cara penulisannya beda, begitu. Oke, pertanyaan yang terakhir Ustaz ya. Bisa. Masih ada. Dua lagi. Oke, dua lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah karena ini trik jadi gampang deh ya. Cobalah Ibu sebutkan salah satu keutamaan penghafal Al-Qur'an. Oke. Ya, begini tuan. Menghafal Al-Quran pada hari kiamat, Al-Quran itu akan menjadi syafaat baginya. Oke, akan menjadi syafaat. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, Ustaz. Siapa nama Bu? Anin. Ayu. Pertanyaan terakhir. Dari semua trik yang kita sebutkan ini tadi, saya kasih kata kunci, apa trik yang paling ampuh dalam agar sukses dalam menghafal Al-Quran? Oh. Ibu yang Ya, itu yang pakai masker putih. Abu-abu. Oke, silakan. Ya. Iya. Tekad. Iya, yang trik yang paling ampuh adalah tekad yang tidak bisa dibendung oleh siapapun, begitu. Masya Allah. Iya. Oke, siapa nama Ibu?